Halo pemirsa Bangki TV, saya Eka Wijayanti hadir menemani Anda dalam Rembang Sepekan. Menyajikan beragam berita informatif, aktual, dan independen. Berikut sejumlah berita utama hari ini dalam Rembang Sepekan. Seorang pemuda asal Rembang ditemukan tewas setelah dilaporkan tenggelam saat memancing di kawasan PLTU Sluke. Korban diduga terjatuh dan tidak bisa menyelamatkan diri karena terjepit di antara bebatuan dasar laut. Korban bernama Nur Rahmat Ramadan, 21 tahun, warga desa Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Ia tenggelam saat memancing bersama rekannya di kawasan perairan PLTU Sluke pada Minggu sore sekitar pukul 16.00 WIB. Upaya pencarian dilakukan sejak pagi dan sempat mengalami kendala karena medan penuh batu. Alat selam modern tidak bisa digunakan sehingga penyelaman dilakukan secara manual. Jenazah korban akhirnya ditemukan pada Senin pagi pukul 10.45 WIB dalam posisi tertelungkup dengan kaki terjepit batu di kedalaman sekitar 1,5 meter tak jauh dari lokasi korban memancing. Sudah ditemukan ada penyisiran dengan menyelami daerah tempat mancing itu. Korban kakinya tersangkut di antara bebatuan, tersangkut berusaha meronta untuk naik. Jadi Sewu jenazahnya ditemukan posisinya berusaha meronta naik ke atas, tapi karena kakinya terjepit batu sehingga tidak bisa naik ke atas. Korban langsung dievakuasi ke darat dan dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Suasana haru mewarnai proses evakuasi. BPBD Rembang mengingatkan masyarakat agar lebih waspada saat memancing di wilayah beresiko, terutama saat cuaca tidak bersahabat atau di area berbatu. Dari Rembang, tim liputan Bangki TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Rembang memastikan akan segera melakukan mutasi pejabat struktural, terutama untuk mengisi kekosongan jabatan dan merotasi sejumlah posisi. Tahap awal mutasi ini akan difokuskan pada pejabat eselon 3 dan 4. Sekretaris Daerah Rembang Fahrudin menjelaskan bahwa mutasi dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pengisian jabatan kosong dan rotasi internal. Prosesnya dimulai dari pejabat eselon 4 dan 3 sebelum menyasar pejabat eselon 2 yang memerlukan tahapan evaluasi dan seleksi terbuka. Pemkab menargetkan seluruh proses mutasi ini harus rampung sebelum akhir tahun, agar para pejabat baru bisa langsung bekerja secara efektif sejak awal tahun anggaran mendatang. Kalau eselon 3 sama eselon 4 sebenarnya sudah selesai. Tinggal kita, kan mesti Pak Bupati kan memberikan arahan, segera laksanakan sesuai dengan prosedur. Kami sudah melaksanakan pemetaan, kemudian kami nanti akan rapat Dewan Jabatan atau penilaian kinerja itu nanti segera setelah yang diizinkan ini turun. Jadi kan kita untuk di Capil itu kan harus diisi melalui Kementerian Dalam Negeri. Kita nggak boleh mengisi sendiri. Kita hanya mengusulkan saja, ditetapkan di sana. Dan itu harus melalui BKN dulu, kemudian setelah turun baru diproses ke Kementerian Dalam Negeri. Semua pejabat yang diajukan akan melalui proses verifikasi menyeluruh, mulai dari kepangkatan, masa jabatan, hingga kelengkapan administrasi. Nama-nama yang lolos akan diajukan secara resmi untuk mendapatkan persetujuan. Mutasi ini menjadi bagian dari penyegaran birokrasi sekaligus penyesuaian kebutuhan organisasi. Pemkab berharap pejabat yang baru akan segera bisa menjalankan tugas secara optimal sejak awal tahun depan. Dari Rembang, tim liputan Bangki TV melaporkan.
Penerangan jalan umum di Kabupaten Rembang akan ditingkatkan. Sebanyak 588 unit lampu jalan direncanakan dipasang pada tahun 2025 di berbagai ruas jalan, dari jalan kabupaten hingga jalan nasional. Dinas Perhubungan Rembang mencatat 438 unit LPGU bersumber dari APBD Kabupaten dan akan dipasang di jalan-jalan Kabupaten. Sementara 30 unit dari APBD Provinsi Jawa Tengah diproyeksikan untuk jalan provinsi. Dan 60 unit lainnya dari APBN akan dipasang di jalan nasional, tepatnya di jalur Rembang Blora dan Rembang Sarang. Pemasangan lampu jalan ini direncanakan akan menyebar di 14 kecamatan. Namun, Dishub masih belum merinci jalan mana saja yang akan diprioritaskan. Nanti bisa selesai tahun ini semua. Ada dari APBD Kabupaten untuk 438 titik di seluruh wilayah kabupaten, terutama jalan kabupaten. Di samping itu, tahun ini kita dapat 60 titik dari APBN. Itu untuk jalan nasional Rembang Sarang dan Rembang Hulu. Kemudian kita dapat 30 titik untuk jalan provinsi Lasem sampai ke Sale. Itu juga tahun ini. Itu sekarang yang jalan nasional sudah mulai dikerjakan. Di belakang tukangnya sudah mulai mengerjakan untuk fondasi lampunya. Di mana ini Pak? Yang nasional? Kalau yang jalan nasional, yang ke Rembang Sarang itu ada 30 titik, yang ke Rembang Hulu ada 30 titik. Yang sudah Titiknya berjalan. kemarin sudah disurvei bersama-sama dengan kita. Minimnya penerangan jalan selama ini memang menjadi keluhan warga. Dengan tambahan ratusan lampu jalan, pemerintah berharap dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan saat malam hari. Pemerintah Kabupaten Rembang menargetkan seluruh pengadaan dan pemasangan LPGU rampung sebelum akhir tahun 2025. Dari Rembang, Tim Liputan Bangkit TV melaporkan. Tetap bersama kami pemirsa Bangkit TV, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kedai hitam putih, SLI Group, Femotan Fantastik Modern Hitan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Alhamdulillah untuk hasil sitik-sitik ditabungke nang BKK Lasem iso nglumpuk dadi akeh. Long live the fisherman. Nabung wonten BKK Lasem niku penak banget kok. Mbak-mbak sing cantik saben dinten mriki dadose saged nitip nambung terus. Saya kalau menabung biasanya langsung ke kantornya BKK Lasem.
Pelayanannya ramah dan nggak perlu antri. Ambil tabungan di BKK Lasem juga mudah dan nggak pakai ribet. Dan dijamin uangnya aman dong. Anda masih bersama kami di Rembang Sepekan. Berita berikutnya pemirsa. Pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman dan kebangsaan di Kabupaten Rembang kembali berkembang. Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama atau STAINU Rembang resmi melakukan soft launching sebagai langkah awal hadirnya perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di wilayah ini. Acara soft launching digelar pada Rabu 24 September di lantai 2 gedung PCNU Rembang. Mengusung slogan Humanity, Quality, Integrity, STAINU Rembang membuka 2 program studi perdana, Pendidikan Islam Anak Usia Dini atau PAUD, dan Komunikasi dan Penyiaran Islam atau KPI. Ketua Tanfiziah PCNU Rembang Ismail Husnan menilai 2 program studi awal ini sangat dibutuhkan, khususnya untuk mencetak pendidik PAUD dan mubalik muda yang komunikatif dan paham teknologi. Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanis Kolil Barro turut hadir dan menyampaikan bahwa kehadiran STAINU merupakan wujud nyata dari cita-cita bersama antara Pemkab dan NU dalam meningkatkan akses pendidikan. Dengan peluncuran ini, STAINU Rembang diharapkan menjadi tonggak awal tumbuhnya pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama di daerah. Dengan tahapan sesuai dengan perencanaan yang kita rencanakan. Saya kira kalau itu dilakukan dengan baik, dengan benar, insya Allah perguruan tinggi ini akan berjalan dan akan survive untuk kedepannya. Tak hanya mencetak lulusan unggul, tetapi juga membangun peradaban melalui ilmu dan nilai-nilai luhur. Dari Rembang, Tim Liputan Bangkit TV melaporkan. Ratusan siswa SMP Negeri 1 Kragan Kabupaten Rembang mengalami dugaan keracunan makanan massal. Hingga Rabu 24 September, sebanyak 173 pelajar tercatat mendapat penanganan medis dari Puskesmas Kragan 1. Dari total 173 siswa pasien yang ditangani, 160 siswa dirawat jalan, sementara 13 siswa lainnya harus menjalani rawat inap karena gejalanya cukup berat dan membutuhkan observasi lebih lanjut. Gejala yang dialami para siswa antara lain mual, pusing, muntah, diare, dan sesak napas. Namun sebagian besar kondisi siswa kini sudah membaik dan diperbolehkan pulang. Seluruh korban diketahui merupakan siswa SMP Negeri 1 Kragan. Dugaan sementara mengarah pada keracunan makanan, namun pihak terkait masih melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan sumber penyebabnya. Mungkin bisa bagi atau bisa gabung. Mayoritas gejalanya apa, Dok? Mual, muntah, sama mental, sama diare ya. Dok, itu berapa totalnya, Dok? 173. Yang sudah pulang Ya. 100. Yang rawat jalan tadi berapa, Dok? 160. Yang rawat inap 13. Ini dari sekolah mana, Dok? SMP 1 Kragan. Semuanya, Dok? Semuanya. Rata-rata disebutkan apa, Dok? Gimana? Gimana, Mas? Diagnosanya apa diagnosanya? Diagnosanya kan kalau kita kan ya namanya gastroenteritis itu istilahnya. Jadi ada riwayat nyeri di perut, mual, kemudian ada muntah dan ada diare. Itu indikasi keracunan gitu, Dok? Gejala-gejala. Tanda-tanda seperti itu, tanda-tanda seperti itu tandanya. Jadi mual, muntah, diare, lemas, pusing itu kan tanda-tanda keracunan. Mulai masuk. Di sini jam apa? Langsung tadi macam jam apa ya? Jam 11 dibawa ke sini semua teman-teman. Berarti per hari ini ya, Dok? Kemarin tidak ada ya, Dok? Ini kan cerita nih, jadi ini makanan kemarin, jatah kemarin, dikirim ke SMP itu jam 10, baru dimakan jam setengah 1. Pihak sekolah dan Dinas Kesehatan masih menyelidiki makanan yang dikonsumsi para siswa.
Sementara itu, seluruh siswa yang terdampak harus dipantau untuk memastikan kondisi kesehatan tetap stabil. Dari Rembang, tim liputan Bangkit TV melaporkan. Tetap bersama kami pemirsa Bangkit TV, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kedai hitam putih SLI Group, Femotan Fantastik Modern Hitan. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Alhamdulillah untuk hasil sitik-sitik ditabungke nang BKK Lasem iso nglumpuk dadi akeh. Long live the fisherman. Nabung wonten BKK Lasem niku penak banget kok. Mbak-mbak sing cantik saben dinten mriki dadose saged nitip nambung terus. Saya kalau menabung biasanya langsung ke kantornya BKK Lasem. Pelayanannya ramah dan nggak perlu antri. Ambil tabungan di BKK Lasem juga mudah dan nggak pakai ribet. Dan dijamin uangnya aman dong. Anda masih bersama kami di Rembang Sepekan. Berita berikutnya pemirsa. Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Satgas Makan Bergizi Gratis atau MBG bergerak cepat menanggapi dugaan keracunan makanan yang dialami ratusan siswa SMP Negeri 1 Kragan pada Rabu 24 September. Ketua Satgas MBG sekaligus Wakil Bupati Rembang, Muhammad Hanis Kolil Baro, menyatakan tim gabungan dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan OPD terkait telah turun ke lapangan untuk menangani kasus sekaligus melakukan investigasi. Kita hanya memastikan aja mekanisme ini berjalan sesuai dengan yang dikirim kemarin sudah dipastikan sesuai prosedur atau sudah dipastikan sesuai prosedur. Mungkin karena kejadiannya hanya di SMP 1 Kragan dan SMP 1 Kragan ini yang di penerima atau distribusi paling akhir ada kemungkinan expired kadaluarsa. Ini sudah kita tata ulang, insya Allah ke depan lebih pagi lagi. Rekomendasi dari Satgas? Ya rekomendasi untuk lebih berhati-hati lagi lah, terutama untuk distribusi dan perhatikan masa berlaku makanan ya, apa sih? Karena ini masa layak makanannya ini sampai berapa lama itu. Meski ada insiden ini, program makan bergizi gratis tetap berjalan. Namun, Pemkab menegaskan akan memperketat SOP mulai dari proses memasak, waktu distribusi, hingga batas waktu konsumsi makanan. Pemkab Rembang juga akan mengecek ulang menu yang digunakan dalam program.
Beberapa jenis seperti buah potong segar yang mudah terkontaminasi akan dikaji ulang agar sesuai dengan standar keamanan pangan. Oh ya, ini memang dari di Rembang ini baru kali ini. Memang ada keracunan dari MBG untuk di Kabupaten Rembang. Kemarin tadi pagi saya bersama komisi ngecek di Mondoteco. Ternyata di sana juga ada, tetapi tidak banyak, cuma 2 orang saja. Satgas MBG memastikan akan terus memantau perkembangan kesehatan siswa dan melakukan evaluasi menyeluruh demi menjamin keberlanjutan dan keamanan program MBG di Kabupaten Rembang. Pemkab Rembang menegaskan komitmennya bahwa program MBG tetap menjadi prioritas untuk mendukung gizi dan kesehatan anak-anak di sekolah. Dari Rembang, Tim Liputan Bangkit TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Rembang bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian PUPR meninjau langsung kondisi pasar Rembang Kamis pagi. Tinjauan ini menjadi langkah awal menuju pembangunan pasar baru yang sudah lama dinantikan warga. Bupati Rembang Harno menyebut pembangunan pasar Rembang ditargetkan mulai pada tahun 2026. Namun, sebelum itu ada sejumlah persyaratan yang harus diselesaikan, termasuk revisi dokumen detail engineering design atau DED. Tim dari Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik Kemendak serta Satker Prasarana Strategis Kementerian PUPR turut hadir dalam kunjungan ini. Mereka melakukan justifikasi teknis sebagai bagian dari kelengkapan perencanaan. Melihat situasi pasar Rembang bersama Kementerian Perdagangan juga Kementerian PU untuk melihat lokasi langsung dengan doa dan harapan bisa terbangunkan ya paling tidak tahun 2026. Ini menyelesaikan dulu syarat wajibnya, DED dan lain sebagainya. Nanti dipelajari, insya Allah akan diusahakan di tahun 2026. Itu Mas ya. Sesuai arahan kementerian, parkir pasar nantinya akan dipindah ke samping bangunan induk, bukan di lantai atas. Selain itu, desain pasar induk yang sebelumnya direncanakan berupa satu los besar akan diubah menjadi 2 bangunan terpisah. Revisi dokumen DED ditargetkan rampung dalam 2 bulan ke depan. Setelah itu, Pemkab Rembang akan kembali melakukan pembahasan dengan kementerian untuk memastikan semua persyaratan teknis sudah terpenuhi. Kemendak dari Direktorat Sarana Perdagangan Logistik dan dari Satker Prasarana Strategis Kementerian PU ini datang ke Rembang untuk melihat atau kondisi existing pembangunan pasar, dan kegiatan ini adalah sebagai bentuk justifikasi teknis sebagai syarat kelengkapan perencanaan yang nanti akan menjadi rekomendasi bagi Kementerian PU apakah pembangunan pasar Rembang ini layak atau tidak. Ini persiapan seperti apa? Jadi kita di persyaratan teknis kita sudah mencukupi semuanya. Kemudian atas rekomendasi dari Kementerian PU, karena bangunan lantai tidak boleh 3 lantai, sehingga kita adakan perubahan teknis di DED-nya, kemudian juga konstruksi tentunya, karena pembangunan ini, pasar ini tidak boleh tempat parkir di lantai atas. Jadi harus kita tata kembali, nanti tempat parkir akan kita kelola di samping bangunan induk. Dan bangunan induk ini nanti pasar kita 2 masa bangunan, jadi tidak satu los seperti yang direncana awal. Jadi koreksi-koreksi dari Kementerian PU, kemudian juga atas saran masukan dari Kementerian Perdagangan ini kita tindak lanjut. Warga berharap pembangunan pasar baru bisa segera terrealisasi, mengingat kondisi pasar yang ada saat ini dinilai sudah tidak layak dan kurang memadai. Dari Rembang, Tim Liputan Bangkit TV melaporkan.
Demikian rangkaian berita hari ini dalam Rembang Sepekan. Tetap waspada, cermat menyaring informasi, dan terus ikuti kabar terbaru bersama kami. Saya Eka Wijayanti, mewakili seluruh tim redaksi, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.